Mana kita menanamkan kecintaan itu, terlebih dahulu kita tanamkan kecintaan anak kita kepada Al-Quran selain meminta mereka untuk membaca dan menghafalnya. Di sini Bapak Ibu, perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, tanggung jawab yang sangat besar. Tidak ada gunanya kalau kita membimbing anak kita ngafal Quran, baca Quran, tapi dengan keterpaksaan tidak menanamkan keimanan dan kecintaan pada Quran terlebih dahulu. Karena apa? Betapa banyak orang yang hafal Quran, juara MTQ, tapi dia begitu jauh dari isi-isi Al-Quran. Nah, kalau orang cinta, dia pasti akan menggali apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kita punya kewajiban untuk menjadikan anak-anak kita cinta pada Quran. Bukan sebaliknya. Kadang ketika kita salah di dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita, keinginan keras, keinginan kuat agar anak kita bisa baca Quran, bisa hafal Quran, bisa qiraah sab'a, qiraah asyar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang fatal di mana anak-anak kita terpaksa menghafal lalu bukan mencintai Quran tapi malah membenci Al-Quran. Nah, ada kisah nyata di Mesir ketika seorang anak, dia tofshan, dia galau, dia merasa dirinya tertekan. Lalu dia bilang sama ibunya, Bu, aku tidak mau lagi baca Quran. Bu, aku nggak mau lagi untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi sumber ketidaknyamanan hidupku, sumber kesulitan hidupku. Aku dimarahi oleh ibu karena Al-Quran. Aku dimarahi oleh guruku karena Al-Quran juga, karena terlambat, karena nggak ngafal, karena nggak sesuai target. Kalau begitu, apa yang bisa saya dapatkan dari Al-Quran? Lalu dia berhenti dan nggak mau baca Quran, nggak mau ngafal Quran. Sampai beberapa tahun. Alhamdulillah, Allah mengkaruniakan kepadanya sekolah yang baik. Allah mengutus kepadanya seorang guru yang baik. Lalu guru itu ketika mengajar Al-Quran pada anak ini di kelasnya, guru ini menceritakan, anak-anakku, wahai siswa-siswaku, kita akan berselancar di dalam kisah-kisah yang indah. Kita akan membahas cerita tentang anak-anak muda yang mereka memiliki keimanan yang kuat, mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa, lalu dia ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Anak itu mendapatkan dorongan yang luar biasa. Anak itu mendapatkan motivasi yang luar biasa tentang tekad para pemuda yang dia kelak akan menjadi beberapa tahun lagi dia akan menjadi pemuda-pemuda itu. Dia mendapatkan inspirasi dari gurunya itu bahwa Al-Quran ini ternyata sumber kenyamanan, bahwa Al-Quran sumber kebahagiaan, Al-Quran inspiring, inspirasi untuk hidup anak-anak muda. Dia mendalami kisah Ashabul Kahfi itu dengan sangat-sangat luar biasa. Lalu pulang ke rumahnya, dia bilang pada ibunya, Ibu, hari ini aku mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari guruku. Ternyata Al-Quran itu sebagai inspirasi. Ternyata Al-Quran itu memberikan kesejukan dan kebahagiaan hidup. Tanpa diminta, aku sejak hari ini akan masuk ke halaqah tahfidz, ke madrasah, ke masjid. Aku akan ngafal Quran lagi, aku akan memperbaiki bacaanku, karena ternyata Al-Quran banyak kisah-kisah yang indah di dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu, cara pertama tadi, yang memaksakan semuanya. Pokoknya kamu harus bisa baca. Pokoknya kamu dalam 1 tahun harus bisa hatam. Kamu dalam 1 semester harus bisa ngafal sekian. Semua apa yang dilakukan oleh orang tua dan guru itu menjadi tekanan dan beban bagi anak. Sehingga dia nggak mau. Dia merasa semua tekanan hidupnya itu karena disebabkan oleh
tekanan-tekanan yang berasal dari target-target Quran tadi. Sementara guru yang kedua, dia bisa memberikan kecintaan terlebih dahulu. Dengan cara yang baik, dengan kiat yang bagus, dia ceritakan terlebih dahulu kisah-kisah yang indah, pelajaran-pelajaran darinya, tadabbur-tadabburnya, sehingga anak itu begitu gembira. Dan Bapak Ibu, ketika seorang anak menghafal Al-Quran, setelah paham maknanya, itu akan lebih mudah. Bapak Ibu, ya, sekarang ada beberapa Al-Quran yang sudah diklasifikasi. Ya, misalkan surat Al-Baqarah, 6 ayat pertama tentang orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian yang berikutnya tentang orang-orang yang kafir. Ini kalau Bapak Ibu ngafal Qur'annya berdasarkan klasifikasi ayat-ayat tadi, itu lebih mudah untuk kita bisa menghafalnya. Coba buktikan. Baca dulu terjemahnya. Kalau ada beberapa yang tidak difahami, cari tafsirnya. Begitu kita memahami maknanya, oh ini ayat pertama begini, ayat kedua begini, oh ini tanda-tanda orang yang bertakwa begini. Maka balasannya akan begini. Baru setelah itu berbicara tentang orang-orang yang kafir. Sekian ayat. Buktikan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan lebih mudah ngafal. Ketika anak-anak kita ceritakan, nah ini Masya Allah, awal surat Al-Baqarah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa. Mereka beriman pada Allah, beriman pada Quran. Lalu kemudian mereka memiliki kepedulian sosial dengan infak, dengan sedekah. Ketika diceritakan seperti itu, anak-anak kita akan cinta dengan Al-Quran. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas, kiat-kiat agar anak kita cinta pada Quran. Maka ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Kalau ingin punya anak yang sukses ngafal Quran, baca Quran, tanamkan dulu kecintaan kepadanya. Tidak ada gunanya memaksa anak untuk ngafal Quran, lalu setelah itu dia benci kepada Al-Quran. Kita menginginkan lebih baik hafalannya sedikit, tapi dia cinta pada Quran, nggak ingin pisah dengan Al-Quran. Daripada dia menganggap ini hanya menjadi beban hidupnya. Jadi cinta kepada Al-Quran maknanya adalah ketertarikan yang kuat. Di dalam ya kecintaan hati, ketertarikan hati yang kuat di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga tadi sebagai sahibul Quran, dikatakan sahabat kalau kemana-mana dia bareng. Jadi kalau istilah anak muda sekarang bestie. Itu dinamakan bestie kapan? Kalau dia selalu bersama. Di kelas sama si A. Nanti begitu ke mall sama si A juga. Pulang sekolah sama si A. Rekreasi juga sama si A. Itu dinamakan sahabat. Nah, anak-anak kita dikatakan cinta kepada Al-Quran ketika dia selalu ingin untuk dekat dengan Al-Quran. Merindukan Al-Quran. Banyak santri-santri kita, bahkan yang anak-anak PAUD, anak-anak TK, lalu kemudian anak-anak SD, yang dia kalau libur 1 minggu, dia udah merasa nggak sabar kapan akan masuk lagi. Sementara di tempat yang lain, ada orang-orang yang dia kenapa harus kembali ke pondok, kenapa harus sekolah lagi. Karena apa? Karena nggak ada cinta di dalamnya. Kalau kita cinta pada tas yang bagus, kita selalu ingin dekat dengannya, keluar ingin bawa tas itu. Ketika kita cinta dengan seseorang, ingin selalu berada di sampingnya. Ketika kita cinta dengan Quran, maka kita menginginkan agar Al-Quran itu selalu dekat dengan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mencintai Al-Quran? Kenapa kita perlu menanamkan kecintaan, anak kita kecintaan pada Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kami nyatakan, ya, manisnya keimanan akan didapatkan kalau kita cinta pada Allah dan Rasul-Nya melebihi selainnya. Nah, salah satu bentuk cintanya adalah kita lebih cinta membaca firman-firman Allah daripada perkataan selain Allah. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita akan lebih cinta kepada risalah, message, pesan. Ya. Kita kalau ada WA, misalkan ada WhatsApp masuk, bunyi WhatsApp masuk. Wah kita senang. Apalagi kalau
Isinya itu dari orang yang kita harapkan. Orang yang kita cintai, senangnya luar biasa. Bahkan berharap kapan datang lagi. Nah, Al-Quran adalah risalah. Al-Quran adalah pesan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ibnu Mas'ud mengatakan, Bapak Ibu, la yus'alu abdun an nafsihi illal Quran. Fa idza kana yuhibbul Quran fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Seorang hamba tidak ditanya kelak kecuali dengan Al-Quran. Maka ketika dia mencintai Al-Quran, dia artinya cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Al-Quran, kita berharap akan menjadi keluarga Allah di muka bumi ini. Inna lillahi ahlain fil ard. Ya. Allah memiliki keluarga di muka bumi, dan mereka adalah para ahli Al-Quran. Kita perlu menanamkan cinta kepada Al-Quran terhadap anak-anak kita, karena penanaman cinta kepada Al-Quran di anak-anak kita, di hati anak-anak kita, itu akan bisa membawa nanti mahkota anak-anak kita di hari kiamat, akan memakaikan mahkota di atas kepala kita, yang kata Rasulullah SAW, sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, mungkin kita ambil 5 daripada 15 atau 25 kiat untuk cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu, bacakan Al-Quran di depan anak, karena anak kecil suka meniru. Ya. Jadi, usahakan Bapak Ibu, kalau kita mau minta putra-putri kita untuk baca Quran di rumah, kadang gurunya kan di buku penghubung itu minta tolong kepada ayah bunda untuk menyiapkan putra-putrinya ayat yang akan dihafal besok, ayat ini, minta tolong di rumah bisa mendengarkan atau bisa membacanya. Nah, seringkali anak itu tidak mau diminta oleh orang tuanya untuk baca Quran karena apa? Karena kita ketika meminta dia untuk membaca Al-Quran, kita sendiri tidak membacanya. Kita sendiri tidak memegang Al-Quran. Jadi bukan sesuatu yang aneh apabila seorang ayah atau seorang ibu bilang, nak, ayo ngaji. Ini ada PR. Nak, nanti akan ngafal ayat ini. Ayo baca. Sementara kita pegang handphone, sementara kita baca WhatsApp. Nah, itu akan sulit anak-anak kita akan cinta kepada Al-Quran. Tapi buktikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu habis sholat, misalkan ya, yang ibu-ibu habis sholat riba waktu atau bapak-bapak habis sholat sunnah, misalkan habis sholat witir, misalkan habis sholat isya langsung sholat witir, lalu di atas sajadah sambil pegang Quran, lalu kita panggil anak kita, nak, ayo baca Quran yuk. Yakin Bapak Ibu, dia akan lebih mudah kita ajak untuk membaca Quran. Karena apa? Ketika kita membaca Quran di depan mereka, itu akan menanamkan ke dalam diri mereka untuk cinta kepada Al-Quran. Anak-anak itu suka meniru. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia akan ikuti, dia akan tiru. Kami, Bapak Ibu sekalian, belajar sholat dulu ketika masih belum masuk SD, ya. Kenapa? Karena melihat orang tua, sholat, ibu sholat di rumah, almarhumah ibu sholat di rumah, lalu kemudian sering melihat, ingin ikut, lalu ikut-ikutan gerak, habis itu minta dibantu untuk mengajarkan bacaan-bacaan sholat, lihat ibu baca Quran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tanamkan kenangan yang indah pada anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita masih PAUD, SD, itu kesempatan yang luar biasa. Itu akan menjadi kenangan hidupnya sampai dia wafat nanti. Oh dulu aku suka baca Quran karena melihat orang tua baca Quran. Dulu aku awal sholat
karena melihat orang tua sholat di rumah. Tanamkan kenangan indah kepada anak-anak kita. Itu akan menjadi sangut terbaik bagi kita, termasuk di kuburan kita. Ketika anak-anak kita baca Quran, sholat, lalu teringat bahwa sebab pertama kali mereka baca Quran, sebab pertama kali mereka sholat, karena menyaksikan orang tuanya, maka mereka akan mendoakan kita. Dan doa mereka itulah yang akan selalu mengangkat derajat kita di kuburan kita di akhirat kelak. Doa-doa mereka permintaan ampunan maghfirah yang akan menjauhkan kita dari azab dan siksa di kubur nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, tips yang pertama, bacakan Al-Quran di depan anak kita. Karena anak kecil suka meniru. Dan ini hal yang biasa Bapak Ibu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baca Quran kepada Ubay ibnu Ka'ab. Beliau datang kepada Ubay, Ubay, aku diperintahkan oleh Allah untuk baca Quran padamu. Lalu kata Ubay, ya Rasulullah, asammani Allahu bi? Apakah Allah menyebut namaku? Rasulullah mengatakan, iya wahai Ubay. Allah menyebutkan dengan jelas namamu agar aku membaca Quran kepadamu. Ubay nangis Bapak Ibu. Keutamaan apa yang lebih agung daripada ini? Disebut namanya oleh Allah dalam perintah kepada manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ubay mendapatkan keutamaan itu? Karena beliau termasuk ahli Al-Quran. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta agar para sahabat mereka belajar Al-Quran kepada Ubay ibnu Ka'ab. Karena beliau salah seorang sahabat yang paling pandai di dalam membaca dan menguasai Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu, hadiahkan Al-Quran khusus untuk anak. Kalau putra kita masih PAUD, sebaiknya jangan diberikan Al-Quran yang 30 juz. Karena itu berat. Quran 30 juz, nanti baru juz 30, sudah rusak semua. Namanya anak kecil. Nah, usahakan Bapak Ibu sekalian, kita berikan atau kita belikan Quran yang khusus untuk dia. Juz 30 dulu, yang satu juz. Lalu kemudian Al-Ushrul Akhir, Quran 3 juz terakhir. Ya. Jadi dari juz 28, 29, 30. Kalau sudah selesai, nanti belikan Rubu'un Yasin. Jadi dari surat Yasin sampai ke juz 30. Begitu terus. Hadiahkan. Dan jadikan itu milik mereka. Kalau perlu tulis namanya. Karena apa? Ketika anak kecil terutama, dia punya barang, dia akan jaga. Dia akan jaga. Dan dia merasa terhormat memiliki barang pribadi dia. Jadi khususkan, hadiahkan kepada mereka Quran yang terbaik. Dan banyak Bapak Ibu sekalian sekarang Al-Quran yang satu juz 30, kemudian 3 juz yang terakhir. Ya, kawan-kawan di sini juga di Wadi Mubarak, di Yasaku, memiliki Quran-Quran yang seperti ini yang kita memang cetak untuk memfasilitasi agar anak-anak kita lebih mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadau tahabu, saling memberi hadiah, karena itu menanamkan cinta. Ketika seorang ibu, seorang ayah dibungkus yang bagus, lalu kemudian dikasihkan, begitu dia buka Al-Quran yang bagus, nah hadiah yang diberikan akan membangkitkan dan menanamkan kecintaan di dalam hati mereka. Bapak Ibu sekalian, hadiah itu jelas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, tahadau tahabu. Berikanlah hadiah kepada anak, saling memberi hadiah, karena memberi hadiah itu bisa menanamkan kecintaan. Ya. Memberi hadiah kepada anak tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu punya putra-putri yang sudah menikah,
Lalu dulu mungkin karena zaman kita berbeda dengan sekarang ya, kegiatan Quran di masa anak-anak kita masih kecil tidak serami sekarang. Nah, walaupun mereka sudah berkeluarga, bahkan mungkin punya anak, kita punya cucu-cucu, tetap kita bisa memberikan hadiah Quran itu dengan harapan anak kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Kami dulu pernah Bapak Ibu mengadakan daurah pelatihan, lalu kemudian guru-guru dari Madinah, syekh-syekh dari Madinah, menginap di satu hotel. Syekh-syekh itu ingin mendakwai yang bagian resepsionis, kemudian housekeeping, petugas-petugas di hotel tersebut yang mereka adalah muslimah-muslimah, Syekh ingin mendakwai mereka agar memakai jilbab. Baru hari pertama masih capek, perjalanan 9 jam dari Saudi ke Indonesia, lalu terbang lagi ke daerah, masih capek karena keinginan kuat untuk berdakwah, beliau langsung minta antar ke pasar, di pasar beliau beli jilbab, di pasar beliau beli pakaian yang menutup aurat, lalu dihadiahkan. Maka mereka pakai. Nah ini hadiah kepada anak-anak kita, walaupun mereka sudah dewasa, siapkan Al-Quran terbaik, cetakan Madinah, nanti kemudian dibungkus dengan bungkus yang bagus. Pada momen-momen tertentu kita kasih hadiah dengan Al-Quran, karena itu akan bisa membangkitkan kecintaannya kepada Al-Quran. Baik, ini Bapak Ibu sekalian ya, beberapa cetakan, ada Rubu Yasin, lalu kemudian Al-Usrul Akhir. Usrul Akhir itu 1/10 terakhir, artinya 3 juz terakhir. Jadi yang dari kiri itu ada juz amma 1 juz, lalu kemudian yang di tengah itu 3 juz, lalu yang di sebelah kanan dari surat Yasin sampai ke akhir. Ya. Nah ini bisa menjadi hadiah-hadiah. Ya. Kiat yang ketiga, menceritakan kisah-kisah dari Al-Quran. Karena kisah Al-Quran itu sangat indah. Sebagaimana dalam surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah terbaik. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu penuh hikmah dan berbeda dengan kisah-kisah apalagi yang banyak ditayangkan di program-program televisi atau program-program media sosial saat ini. Ya, kisah-kisah sekarang Bapak Ibu justru bukan ibroh, bukan pelajaran yang didapat atau diajarkan. Malah lebih banyak mengajarkan kriminalitas kepada masyarakat. Ya. Ketika mengisahkan tentang misalkan apa seseorang melakukan uh, pertemuan hubungan dengan lawan jenis yang tidak mahrim misalkan, atau maaf-maaf terjadi pembunuhan misalkan. Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Al-Quran itu tidak pernah diceritakan secara detail. Kisah misalkan Qabil dan Habil, itu kan pembunuhan yang pertama kali terjadi. Tidak pernah di situ disebutkan bagaimana cara Qabil itu membunuh saudara kandungnya Habil. Di situ tidak pernah, di juz 6 ya, tidak pernah dikisahkan tentang pakai pisaunya seperti apa. Lalu kemudian tanggal berapa, jam berapa, bagaimana cara menghabisinya. Dalam Quran nggak ada sama sekali. Beda dengan kisah-kisah sekarang yang ada di televisi. Justru orang malah banyak mendapatkan inspirasi melakukan kesalahan, melakukan dosa, karena melihat kisah-kisah yang mereka sebutkan tadi. Al-Quran akan menjadikan hati anak-anak kita, jiwa anak-anak kita bahagia, kaya, sehingga tidak memerlukan kepada kebahagiaan di tempat yang lain. Jadi ceritakan kisah-kisah dari Al-Quran kepada anak-anak kita. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.
Ini ada beberapa buku ya. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu sekalian. Kisah-kisah Al-Qur'an banyak sekali ya. Bisa yang sesuai dengan keadaan Bapak Ibu yang terbaik ya. Lalu kemudian yang keempat, jadikan mushaf Al-Qur'an selalu bersamanya. Jadi usahakan Bapak Ibu ketika kita misalkan mau jalan-jalan, ya kita bawa Quran, kita letakkan di mobil. Begitu ada waktu menunggu sebentar bisa kita baca. Begitu kita macet, misalkan apalagi berjam-jam di musim liburan kemarin, kalau kita bawa mushaf kan enak. Bisa untuk mengulangi hafalan kita. Bisa untuk tadarus Al-Quran kita. Nah ini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bagaimana saudara-saudara kita di Mesir ya, mereka di kereta, mereka di bis, mereka pada baca Al-Quran. Ini terutama di bulan Ramadan, Masya Allah. Dua bulan lagi insya Allah kita masuk ke Ramadan. Bapak Ibu, usahakan Ramadan itu tidak datang tiba-tiba. Kalau kita ingin di bulan Ramadan dekat dengan Quran, harus mulai dari sekarang. Ya. Jadi para ulama itu mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam. Jadi bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami. Jadi dari sekarang sudah kita tanamkan kecintaan dalam hati kita pada Quran. Dari sekarang kita sudah mulai untuk rajin tadarus. Lalu di bulan Sya'ban kita pupuk. Di bulan Ramadan kita tinggal memetik. Memetik dalam artian apa? Karena sudah kita tanamkan kecintaan pada Quran, keterikatan pada Al-Quran, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, begitu Ramadan, kita bisa hatam tiap 3 hari. Kita bisa hatam tiap 7 hari. Kita bisa hatam tiap 10 hari. Ini tidak bisa tiba-tiba di Ramadan kita hatam tiap 3 hari. Kalau tidak dimulai menanamkan kecintaan Quran, menanamkan tadarus itu dari bulan Rajab. Bulan Sya'ban kita tingkatkan. Lalu bulan Ramadan itu waktunya kita mengetam. Nah ini juga ada ya tokoh sepak bola pun ketika dia di pesawat, dia membaca Al-Quran yang bahkan mungkin dia satu tim itu mungkin dia hanya sendiri atau berdua yang muslim. Nah ini menunjukkan kecintaannya kepada Al-Quran. Lalu yang kelima, Bapak Ibu, hadirkan siaran hiburan langsung yang berhubungan dengan Al-Quran. Baik di YouTube, atau kita download, atau Bapak Ibu yang punya parabola mungkin ya, dengan stasiun-stasiun televisi yang bagus. Salah satu contohnya misalkan Qonatul Majid, itu bisa berlangganan Bapak Ibu ya, Qonatul Majid. Itu macam-macam, ada yang ilmiah, pelajaran-pelajaran yang serius. Ada Qonatul Majid yang untuk anak kecil, ya. Ada yang kisah-kisah. Itu bisa menjadi salah satu solusi kita Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini ada beberapa stasiun televisi yang bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan hiburan pada anak-anak kita dengan hiburan yang berkenaan dengan Al-Quran. Ya. Dan ini bisa Bapak Ibu sekalian ya, sudah ada beberapa provider yang bisa menyediakan eh, ini, yang bisa menyediakan stasiun-stasiun televisi ini. Bapak Ibu tinggal memasangnya, lalu mungkin sebagian itu harus berlangganan, tapi ini akan menjadi kesan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Ya, sebagaimana orang-orang umum itu ketika mereka udah usia 30 tahun, 40 tahun, mereka saling bercerita, wah dulu masa kecil kita nonton Unyil, misalkan nonton ini. Nah, sangat luar biasa kalau kita bisa, anak-anak kita 30 tahun ke depan, mereka bilang, masa kecil saya nonton ini. Apalagi ketika mereka nanti bisa kuliah di Saudi, dimanapun, ketemu dengan orang-orang yang sama dari negara-negara yang bermacam-macam, mereka bisa mengulangi historis itu yang semuanya akan berdampak kepada kenangan indah bersama kita sebagai ayah dan ibu, yang ketika mereka mengingat kenangan-kenangan indah yang kita berikan pada mereka, mereka otomatis akan mendoakan kebaikan bagi kita, memintakan ampunan bagi kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini.
Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, masuk satu pertanyaan Ustaz. Bismillah Ustaz. Ketika kita memilihkan sekolah anak, berharap di sekolah tersebut satu visi dengan kita, yaitu mencintai Al-Quran. Tapi ketika satu semester kami temui anak kami tantrum di rumah. Anak kami tidak suka wudhu, tidak suka dengan gurunya, dan selalu, karena gurunya selalu penasaran dengan dia. Kami konfirmasi dengan gurunya, namun kami malah mendapati jawaban yang tidak mengenakan. Selama satu semester itu, anak kami terkadang mengeluh dengan kondisi di sekolah, tapi tetap kami semangati sampai akhirnya tantrum di akhir semester. Mohon nasihatnya Ustadz. Apa yang harus kami lakukan setelah kejadian itu? Kami takut anak kami malah justru benci dengan Al-Quran, dengan sekolahnya juga. Mohon petunjuknya Ustadz. Ya, jadi Bapak Ibu tadi kami udah jelaskan ya, bahwasannya yang terpenting bagi kita adalah kecintaan anak-anak kita kepada Al-Quran. Di sini pentingnya Bapak Ibu sekalian, orang tua maupun guru itu memahami terlebih dahulu filosofi belajar Al-Quran. Bahwa yang terpenting adalah anak-anak cinta kepada Al-Quran dan bukan menjadi beban bagi mereka. Ya. Kalau misalkan anak kita tantrum, terus kemudian belum menemukan tempat yang baik, ya tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Usahakan di rumah dengan kiat-kiat ini yang kami sampaikan, insya Allah itu aplikatif Bapak Ibu sekalian dan sudah kami terapkan kepada anak-anak. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, ini tahadus bin nikmah, ketika putra-putri kami itu mereka ngafal Quran, walaupun kadang namanya anak kecil ya malas, kadang ngambek, tinggal kita bagaimana memberikan motivasi, lalu mereka ketika usia 17-18 tahun, sudah tahu tentang keperluannya, sudah tahu tentang fungsi Al-Quran, mereka Masya Allah mencari sendiri. Mereka Masya Allah kadang sehari semalam tidur hanya 2 jam, 4 jam, karena mereka ingin mendalami Al-Quran. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Dan kita di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, tidak menutup kemungkinan untuk melahirkan anak-anak yang ahli di bidang Al-Quran. Ya. Banyak santri-santri kita, ya putra-putri kami, ketika kuliah di Madinah, ketika kuliah di Jeddah, mereka menjadi musyrif-musyrifah. Bahkan yang masih di Indonesia pun, ketika setoran ke Masjid Nabawi, dia dipilih untuk menjadi ketua kelas, dipilih untuk menjadi musyrifah, pembimbing yang lain. Yang anggota-anggotanya itu orang-orang Arab sendiri. Nah ini pentingnya Bapak Ibu sekalian ya, menanamkan kecintaan pada Quran, dan itu tentu bertahap, tidak mungkin langsung cinta dari awal. Jadi kalau misalkan anak kita memang tidak memungkinkan untuk membaca atau menghafal Al-Quran saat ini, ya kita lakukan pendekatan-pendekatan di rumah, bimbingan-bimbingan di rumah, yang penting dia tetap dekat dengan Al-Quran. Walaupun ngafalnya belum jalan, nggak ada masalah. Yang penting dia dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Baik, semoga menjawab ya. Dan tadi juga cukup jelas untuk apa yang dijawab. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz. Bagaimana memotivasi anak laki-laki usia 15 tahun yang kurang tertarik dengan hafalan Al-Quran? Padahal sudah diberi hadiah, diberitahu tentang keutamaannya dan manfaatnya. Saat ini juga belum punya tujuan dalam belajar. Jadi masih sangat santai dalam belajar. Masih harus sering disuruh. Belum ada kesadaran dalam dirinya. Apakah ini normal Ustadz untuk usia segitu? Syukran Ustadz. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu tidak tiba-tiba. Segala sesuatu itu pasti bertahap. Ya, normal atau tidak bisa dilihat dari bagaimana perkembangan ketika dia di PAUD, ketika dia di SD, ketika dia di SMP. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, tempat di mana Bapak Ibu tinggal, komunitas anak-anak kita. Ya, makanya sering dikatakan ketika seseorang menjual rumah dengan harga mahal, itu tidak bisa dinilai hanya bentuknya, arsitekturnya, lokasinya, akses ke tolnya, tidak hanya itu. Tapi yang paling penting, bagaimana tetangganya, bagaimana komunitas di sekitarnya.
Jadi dalam memilih tempat pun ini penting Bapak Ibu. As-sahib sahib. Kawan itu akan menarik. Jadi kalau anak-anak kita berkawannya dengan anak-anak yang suka motoran, sekolahnya di tempat-tempat yang seperti itu, ya sulit untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau bisa Bapak Ibu, niatkan untuk mencari tempat yang baru. Kalau memang misalkan sudah semua jalan ditempuh, nggak berhasil juga, berarti problemnya bukan di rumah tangga kita, problemnya di lingkungan kita. Untuk kebaikan dan masa depan mereka, apalagi tidak hanya Al-Quran, tapi juga santai hidupnya, termasuk dalam belajar skill, belajar ilmu-ilmu umum, ini kita perlu memikirkan untuk mencari lingkungan yang baik, yang bisa menarik mereka. Dulu kami pernah, Bapak Ibu sekalian, tinggal di satu perumahan yang cukup bagus, tapi hidup itu terasa tidak nyaman, karena lingkungannya kita biasa lingkungan pesantren, kita biasa hidup dengan di tengah-tengah santri, walaupun rumahnya bagus, ada AC-nya, ada kolam renang, ada gas alami, itu tidak tentu menjadikan kita bahagia. Kebahagiaan itu di hati, bukan di bangunan. Maka pendidikan yang benar itu bukan pendidikan yang membangun gedung-gedung. Sekarang banyak orang menjual pendidikannya karena gedung-gedung yang ada. Itu tidak itu tidak urgen. Yang urgen bagaimana membangun hati anak. Bapak Ibu, pindah tempat tinggal sekiranya tidak memungkinkan ada komunitas yang baik di mana kita tinggal saat ini, itu akan menjadi solusi terbaik. Dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang seseorang yang membunuh 99 manusia, dia membunuh 99 orang. Datang ke seorang rahib, apakah saya bisa mendapatkan taubat ampunan Allah? Rahibnya bilang nggak mungkin. Rahib ini ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Bunuh satu orang aja sama dengan lebih berat daripada runtuhnya dunia dan seisinya. Gimana 99? Si pembunuh ini karena udah frustasi, 99 orang aja saya bunuh, apalagi cuma satu orang ini. Dia bunuh juga sehingga genap jadi 100. Tapi dia tetap hatinya itu merasa panas. Cari lagi orang, dapat seorang alim. Dia kisahkan, saya membunuh 99 orang, lalu ingin taubat. Ternyata oleh seorang rahib dikasih tahu bahwa saya nggak bisa dapatkan taubat. Apakah saya bisa dapat taubat? Si orang alim ini mengatakan, kalau kamu punya niat yang kuat dan kamu meninggalkan kejahatan itu, siapa yang bisa menghalangi dirimu dengan ampunan Allah? Tapi dengan syarat, tinggalkan kampung halamanmu. Karena itulah yang menjadikan kamu itu melakukan kejahatan. Dia harus hijrah. Jadilah hijrah ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah, artinya pindah dari Mekah ke Madinah itu nggak ada lagi. Tapi setelah itu hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Kalau di kampung kita, di perumahan kita, sangat tidak mendukung masa depan anak kita, akan lebih baik Bapak Ibu, kalau sudah mentok tidak ada jalan lain, pindah cari tempat yang bagus. Sekarang banyak perumahan-perumahan, tidak harus yang dinamakan dengan nama Islami, tidak harus dengan perumahan syar'i misalkan, tapi perumahan-perumahan yang kita bisa nilai sekilas dengan mudah gitu. Masjidnya diletakkan di depan pintu masuk, masjidnya menjadi simbol. Bukan perumahan yang masjid ditaruh di ujung, di pojok, kalau hujan susah, masjidnya juga nggak nyaman. Ya gimana anak-anak kita mau cinta Al-Quran? Cari perumahan-perumahan yang di situ dilarang memelihara anjing misalkan, yang di situ banyak orang-orang yang baik yang tinggal. Itu insya Allah Bapak Ibu akan menjadikan anak kita mendapatkan semangat untuk dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini satu temuan yang menarik ya, bahwa kadang fokus kita dalam mendidik putra-putri kita kerap kali faktor internalnya. Justru ada faktor eksternal, faktor lingkungan yang kerap kali kita lupakan. Nah, ini sudah diberikan banyak contoh, semoga menjadi satu refleksi untuk diri kita,
untuk bisa perhatikan, lebih perhatian lagi terhadap faktor lingkungan ini. Terus Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana jika orang tua sudah berusaha menanamkan lingkungan Qurani di rumah, tapi setiap kali ke rumah neneknya, kakeknya selalu diberikan tontonan yang kurang bermanfaat? Apa yang sebaiknya harus kita lakukan selaku orang tuanya, Ustaz? Ya, Bapak Ibu sekalian, berbakti pada orang tua adalah sebuah kewajiban. Kita melakukan silaturahim, menghibur orang tua kita, itu sebuah kewajiban yang tidak boleh kita putus karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, sekiranya orang tuamu memerintahkan kamu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan patuhi. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kamu punya kewajiban untuk menemaninya di muka bumi dengan baik. Ya. Jadi sekiranya Bapak Ibu di rumah orang tua kita tontonannya kurang bagus dan lain sebagainya, kewajiban kita untuk mendakwai orang tua dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Kita ngajak beliau makan malam, kita ngajak beliau untuk melakukan rekreasi atau umroh bareng, ngaji bareng. Itu kan bisa Bapak Ibu. Ya misalkan hari libur, hari Ahad, kita jemput beliau, ayo kita kulineran misal. Kita jemput jam 7. Nah, udah sarapan, nanti kita makan siang kan paling jam 11, jam 12. Nah, jam 8 misalkan ada pengajian yang bisa kita datangi. Nah, kita ajak. Karena kadang orang tua itu gengsi kalau yang memberitahu anaknya. Tapi ketika dia mendengar dari orang lain, itu lebih mudah. Makanya mendakwai, dakwah yang paling sulit itu pada orang tua kita. Karena apa? Dia yang tahu aib dan kelemahan kita. Mendakwai orang tua, mendakwai paman, mendakwai tetangga-tetangga waktu kita SD, waktu kita SMP, itu berat, gak mudah. Karena mereka yang tahu. Oh dulu kita ngambil mangganya dia, dulu kita ngambil apa apelnya dia. Dia tahu bagaimana nakalnya kita waktu kecil. Maka perlu waktu. Tetap sambung silaturahim, tapi jangan pernah putus asa untuk mendakwai dan mengajak. Ya, bukan menceramahi, tapi mengajak dan menemani. Baik, mungkin pertanyaan kita batasi dua lagi boleh, Ustaz? Ya, Baik, pertanyaan kita batasi untuk dua pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu yang juga terbatas. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bagaimana mengatasi anak yang sudah terlalu serius mendalami sejarah Nabi Muhammad dan sahabiah, padahal usianya baru 4 tahun pas? Kadang kami sebagai orang tuanya jadi kewalahan dengan pertanyaannya yang begitu dalam. Contoh pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim mempunyai dua istri? Lalu jika dia baru selesai menguasai satu kisah Nabi, dia bermain seolah-olah seperti kisah yang dia baru pelajari itu, Ustaz. Mohon arahannya, Ustaz. ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan hadiah terbaik, buah hati terbaik, usia 4 tahun, mereka sudah dekat dengan kisah-kisah Nabi, dengan kisah-kisah sahabat. Itu tidak banyak orang tua yang diberikan anak seperti itu. Oleh karena itu, yang pertama bersyukur Bapak Ibu ketika anak kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk membaca bacaan-bacaan yang baik. Yang mana anak-anak seusianya mungkin masih baca apa sekarang misalkan Conan atau apa hal-hal yang nggak bermanfaat. Anak kita diberikan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau itu ketika anak-anak seusianya main, beliau belajar. Maka beliau menjadi ulama yang luar biasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau sudah belajar ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usia 8 tahun. Minta menginap di rumah bibinya Maimunah, lalu kemudian di malam hari berusaha untuk belajar dari Nabi,
Bagaimana bangun dari tidur, doanya apa, sholat malamnya seperti apa. Sampai ketika Nabi itu sholat malam, beliau berdiri di sebelah kirinya, ditarik oleh Nabi ke sebelah kanannya. Lalu kemudian beliau membawakan air wudhunya Nabi. Itu usia 8 tahun. Yang lain masih main-main. Sampai kawan-kawannya bilang, wahai Ibnu Abbas, ngapain kita susah-susah belajar? Main aja. Sahabat-sahabat yang senior masih banyak. Mereka nggak perlu kita, orang nggak perlu kita. Tapi Ibnu Abbas tetap belajar. Maka ketika Ibnu Abbas itu pada masa Umar bin Khattab, beliau menjadi orang yang paling muda yang masuk ke dalam majelis syuro Umar bin Khattab, yang selalu hadir di pertemuan-pertemuan meetingnya Umar bin Khattab. Sehingga kawan-kawan sepermainannya seusianya itu bilang, sekiranya saya dulu bersama Ibnu Abbas, tentu saya juga akan menjadi jujukan orang untuk belajar. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Ini harus menjadi cambuk bagi kita untuk lebih rajin daripada anak kita. Ya. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjelaskan kalau misalkan pertanyaan contohnya tadi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sampai usia 95 tahun belum punya anak dengan Saroh. Oleh karena itu, beliau kemudian menikah dengan Hajar alaihissalam, lalu kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah beberapa tahun baru Saroh punya anak juga, punya putra juga yang bernama Ishak. Dan Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, kita harus jelaskan kepada anak-anak kita hikmah-hikmah di balik tasyri'. Kenapa Allah mensyariatkan? Bapak Ibu, naudzubillah, ya. Kita dapatkan di dalam tafsir Rawai'ul Bayan, Ayatil Ahkam, Al-Imam As-Sabuni itu menyebutkan tentang kisah seorang pemikir dari Jerman, seorang wanita. Dia mengatakan, sekiranya saya bisa hidup dengan laki-laki yang bertanggung jawab, walaupun bersama saya ada beberapa istri yang lain, maka saya akan lakukan itu. Asal si laki-laki itu bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh terprovokasi dengan dakwah-dakwah feminisme yang berusaha untuk menjelekkan ajaran-ajaran Al-Quran atau Islam. Bedakan Bapak Ibu antara kepentingan pribadi dan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka cemburu luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha pernah menghancurkan piring yang ada makanan dari Sofia. Ketika seorang wanita ada rasa cemburu dalam dirinya, itu hal yang manusiawi. Itu menunjukkan kecintaan dia kepada pasangannya. Tapi apakah itu akan mengharumkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Lalu maaf Bapak Ibu sekalian, kita di internal umat Islam, bahkan di kalangan pesantren, banyak membaca kejadian belakangan ini. Bagaimana pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi di beberapa pesantren. Itu mengenaskan, itu menyedihkan. Ketika seorang kiai, ketika seorang ustadz melakukan pelecehan, baik kepada laki-laki, baik kepada perempuan. Ini kan berbahaya sekali. Kalau ini sampai terjadi, na'udzubillah, ketika seorang wanita, seorang istri, karena dia tidak mau memahami hikmah-hikmah yang ada di belakangnya, mengutamakan kecintaan pada dirinya di atas kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan kehilangan manisnya keimanan. Ketika dia mendahulukan hawa nafsunya, lalu kemudian memaki-maki, melarang suaminya, yang mungkin dia sudah memerlukan, seperti Nabi Ibrahim, tapi karena ada penolakan dan lain sebagainya, lalu terjadi perzinahan. Naudzubillah. Sekarang banyak para wanita yang membolehkan suaminya lebih baik jajan, lebih baik berzina, daripada menikah lagi. Ini syariat dari mana? Seorang wanita muslimah lebih senang suaminya berzina daripada melakukan hal yang dibolehkan dalam Al-Quran. Kita perlu berpikir lebih dalam.
Keimanan itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai membenci syariat Allah. Tidak mau nggak masalah. Tapi kalau membenci itu tidak boleh. Sekarang naudzubillah. Kalau terjadi di sebuah rumah tangga, suaminya karena dia berzina, naudzubillah misalkan, dia melakukan, ini tidak hanya di orang umum. Seperti kami bilang, semoga Allah menjauhkan kita semua, seorang kiai, seorang ustadz, lalu melakukan pelecehan seksual kepada santrinya, apalagi sesama jenis, atau bahkan sama perempuan. Apa nggak rusak nama istrinya itu? Apa nggak hancur masa depan anak-anaknya? Ini harus difikirkan. Saya punya Bapak Ibu, kawan dekat, kawan dekat, diuji oleh Allah dengan cobaan seperti ini. Dia pimpinan pesantren, sekarang di penjara Bapak Ibu. Gara-gara melakukan pelecehan seksual kepada santri-santrinya. Apa kita nggak berpikir? Apa kita tidak meresapi bahwa kesalahan tingkah laku kita bisa menghancurkan diri kita sendiri? Bisa menghancurkan kehormatan keluarga dan suami kita. Lalu istrinya minta cerai ketika dia masuk, sudah rusak namanya, masuk ke penjara. Di dunia saja udah berpisah. Rumah tangganya udah hancur. Bagaimana mau abadi rumah tangganya sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu cinta bohong namanya. Dalam Islam, ayyakun Allah wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, termasuk kepada dirinya sendiri. Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi kecintaanku kepada hartaku. Aku mencintaimu melebihi kecintaanku pada ayah dan ibuku. Tapi masih di bawah kecintaanku pada diriku. Apa kata Rasulullah? Kamu belum beriman, wahai Umar. Begitu pergi Umar, balik lagi. Ya Rasulullah, sekarang aku mencintai dirimu melebihi cintaku kepada diriku. Al-ana ya Umar. Sekarang kamu baru beriman, wahai Umar. Jadi jangan letakkan kecintaan kita kepada hawa nafsu kita di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Kalau dari awal ingin bangun rumah tangga, abadi sampai akhirat, saling membantu ketaatan kepada Allah. Saya tidak mengajak atau menyuruh Bapak Ibu sekalian kepada ta'adud misalkan. Tapi masing-masing rumah tangga punya. Menikah itu ada 5 hukum. Menikah itu bisa haram. Bagi siapa? Bagi yang inin. Mereka yang tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Hukumnya haram menikah. Karena apa? Dia mendolimi istrinya. Ketika dia nikah dengan perempuan, dia tidak bisa memberikan nafkah batin. Dia menjadikan perempuan itu dalam keadaan tersiksa. Maka haram hukumnya bagi mereka yang inin, bagi mereka yang punya lemah syahwat untuk menikah. Biarkan wanita-wanita itu untuk mencari suami yang lain. Lalu dia bisa menjadi makruh. Bagi siapa? Bagi mereka yang kalau tidak menikah nggak apa-apa, tapi kalau dia menikah akan memudaratkan istrinya. Bisa menjadi mubah bagi anak-anak muda yang dia bisa menahan dirinya mau nikah mau enggak sama aja itu mubah. Bisa sunnah bagi siapa? Bagi mereka yang mungkin dia punya nafsu tapi dia masih bisa mengendalikannya. Bisa wajib. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu lahir batin yang kalau tidak nikah maka akan berzina. Nah, tadi pertanyaan tentang Nabi Ibrahim, hukumnya itu sama dengan pernikahan. Itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah, bisa menjadi
sunnah bisa menjadi wajib. Ketika ditakutkan si laki-laki akan berzina, daripada dia tergelincir dalam perzinahan, wajib bagi dia untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada hubungannya dengan pribadi-pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan rasa cemburu. Semua orang punya rasa cemburu. Tapi ini ajaran Allah. Kita bagi yang beriman harus mengimani Al-Quran secara keseluruhan. Saya tidak berbicara tentang penerapannya, saya tidak berbicara tentang memasyarakatkan, tapi saya berbicara tentang mudarat dan manfaat. Saya berbicara tentang cita-cita ketika kita membangun rumah tangga, bukankah kita pingin abadi rumah tangga kita sampai akhirat? Kalau naudzubillah terjadi seperti yang kami kisahkan tadi, rusak nama keluarga, minta cerai di muka bumi ini, apa cita-cita ketika awal menikahkan sampai ke surga Allah? Di muka bumi aja hancur kok. Ini yang perlu difikirkan lebih mendalam tentang mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas kecintaan kepada selain keduanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan terakhir yang cukup menggugah ya. Bagaimana dari sekian banyaknya pertanyaan yang masuk, dari jawaban-jawaban yang sudah diutarakan, ya banyak sekali contoh kasus yang memudahkan kita, menjadikan kita lebih mudah dalam beramal, dalam bertindak, karena memang apa yang tadi ditanyakan dan juga apa yang menjadi jawaban juga insya Allah menjadi salah satu solusi ya bagi setiap problematika kita. Ayah Bunda peserta kajian online Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Quranic Parenting sedikit berbicara seputar cinta dan tadi juga sudah kita banyak dengar ya sebagaimana contoh potongan bagaimana bentuk bakti kita kepada orang tua, kita selaku anak kepada orang tua ya. Di sini kita ada satu program yang insya Allah bisa menjadi sarana untuk kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Apalagi saat ini menjelang Ramadan. Ya, saat ini insya Allah amal usaha Islami Center Wadi Mubarak yaitu Lantama Wisata ya tersedia program Umroh Itikaf 17 hari dan juga full Ramadan ya, full Ramadan. Dua program ini insya Allah bisa menjadi kado, bisa menjadi hadiah untuk orang tua kita yang ingin sekali menyibukkan kegiatan Ramadannya di Tanah Suci. Ya, untuk info program itikaf atau info program umroh Ramadan bisa menghubungi 088973728369. Dan juga saat ini ada satu yang terpenting juga. Saat ini kita menerima kembali untuk kesekian kalinya, Alhamdulillah atas Allah, undangan dari ulama Kota Suci Mekah untuk bisa menyelenggarakan program Umroh Dai. Jadi silakan bagi ayah bunda yang memiliki relasi, memiliki kenalan seorang mubalik, seorang juru dakwah, bisa sangat tepat sekali, sangat pas sekali mengikuti program ini, karena program ini tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena programnya full daurah bersama para masyayikh Kota Suci Mekah. Ya, program yang sangat spesial, ya. Program Umroh Dai ini yang memang ditujukan untuk para pegiat dakwah di tanah air kita tercinta. Ya, untuk informasi juga untuk program Umroh Dai ini insya Allah akan berangkat di bulan Februari nanti. Dan saat ini sudah terisi kurang lebih 10 seat lebih. Ya, jadi segera untuk bagi ayah bunda, bagi para pegiat dakwah, bagi para juru-juru dakwah untuk bisa memaksimalkan undangan ini karena program ini sangat spesial. Untuk informasi lebih lanjut seputar program Umroh Dai juga bisa menghubungi 0889 7372 8369.
Dan tadi kita banyak berbicara seputar kepengasuhan, seputar tarbiyah. Saat ini, alhamdulillah, Yayasan Sahabat Quran Wadi Mubarak memiliki satu unit program baru, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, yang di mana program ini bisa diikuti oleh para saudari kita atau para akhwat muslimah dimanapun berada, ya. Untuk program Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini adalah program baru yang sangat bisa menjadi solusi bagi kita, keluarga kita, ataupun ada anggota keluarga kita di rumah yang masih bingung mau kuliah di mana. Selain yang sudah ada lebih dahulu, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Wadi Mubarak yang terbuka untuk ikhwan dan akhwat, ya. Ada opsi kedua, ada pilihan kedua yang bisa diikuti, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, yang dimana program ini khusus untuk akhwat, ya, bisa diikuti oleh saudari-saudari kita, putri-putri kita yang saat ini masih periset atau masih bingung mau melanjutkan studinya kemana setelah lulus dari SMA ataupun pondok aliyahnya. Baik, Insya Allah, Alhamdulillah, pertanyaan tadi seputar karunia dari Ibu Intan, ya, yang dimana putranya atau putrinya dikaruniai ketertarikan lebih terhadap siroh, ini satu hal yang perlu disyukuri. Dan semoga kita semua di sini juga memiliki anak-anak yang memiliki ketertarikan lebih terhadap ilmu, terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, terhadap siroh, yang menjadi penanda bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang terpilih. Anak-anak kita bukan anak-anak yang sekedar di usianya memang usia bermain. Tapi meskipun di usianya usia bermain, tapi memiliki kecenderungan, memiliki ketertarikan lebih dalam ilmu agama. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah kami coba jawab, namun waktu yang sedikit memberikan kehendak karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bertemu kembali di forum online yang sama. Bagi yang masih ada pertanyaan, boleh disimpan, karena nanti insya Allah di sesi berikutnya akan kita coba berikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, saya Ilham Akbar selaku MC atau pemandu acara dari kajian online yang diselenggarakan oleh Quranic Parenting ini. Pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.